Bian pasti seneng iki. Wis ngedan ketek. Wes buatin bundel ketek nih Mbak Bian si seneng. Hari ini perasaanku seneng banget Aku berhasil siapin bundel ketek pesanan dari Mbak Bian. Tolongin dong. Apa, Bu? Tolongin, orang kuat dong kan. Lah kesupitan nang jero loh. Waduh, kasihan banget. Kayak ibu ini jatuh ke parit kering. Harus tak tolongin ini. Tapi iki makanan tak taruh mana ya? Ah, sini aja deh. Toh cuma sebentar. Iya. Cul. Rantainya juga copot ini. Harus tak benerin dulu. Waduh. Ambiar, masakan buatanku diacak-acak ayam. Mesti ngomel-ngomel ini Mbak Bian. Laporan ke Mbak Bian dulu deh kalau gitu. Semoga nggak ngambek iki. Mbak Bian, buntilnya ketek anu, Mbak. Ceker-ceker pite, Mbak. Tapi Dul, aku kan pengen buntil. Lah iki mau sak gaweke, Mbak, buntil keteknya, Mbak. Tak jeke nang dalan ceker-ceker pite. Terus Lah keteknya entek, Mbak. bikinin. Wah, butuh gawe ketek sikit berarti. Yo sak gawe ketek sikit, Mbak, ya. Ya wes, tak bantuin. Yo, Mbak, ya. Tak gawe ketek sikit. Bener kan dugaanku? Pasti ngambek. Mau untung malah jadi buntung. Apes. Untungnya di desa Sidomukti Kabupaten Kebumen ada pengolahan minyak kelapa. Nggak jauh dari tempatku. Karena masih pagi, pasti keteknya pun belum ada. Yowis, tak bantuin buat dulu kalau gitu. Angkut kelapanya dulu deh. Untuk membuat minyak kelapa, yang dibutuhkan adalah kelapa yang sudah tua. Sama seperti kelapa untuk membuat santan. Karena di Jawa sendiri kesulitan stok kelapa tua, maka di tempat milik Pak Eno ini mengambil kelapa dari Indonesia bagian timur. Pak, kelapanya udah tak turunin semua. Apalagi yang bisa tak bantu, Pak? Iya, tolong dulu bantuin ini nikel kelapa yang ini ya. Oh, ya Pak. Di UKM minyak kelapa milik Pak Eko ini, semua kelapa ini tidak ada yang terbuang. Ketika memotong kelapa, harus sesuai potongannya. Karena nanti, batoknya pun sudah dipesan orang untuk dijadikan kerajinan tangan. Bahkan katanya, kerajinan tangannya sudah sampai negara Korea loh. Jos gandos toh. Air kelapa tuanya sudah dipesan juga sebagai bahan pembuatan nata de coco. Untuk batok kelapa yang tidak bagus bisa dijadikan arang. Dan untuk kelapa yang kurang bagus bisa dijadikan kopra. Wah, bener-bener gak ada yang kebuang ya dari kelapa ini. Banyak manfaatnya. Untuk minyak kelapa, daging kelapa lah yang akan kita olah. Dul, Ya, Pak. tolong dicuci ya, di bawah sana diparut ya. Oh, ya, Pak. Sebelum diparut, sebaiknya daging kelapa dicuci dahulu. Pakai air mengalir ya, supaya benar-benar bersih. Setelah itu, kelapa tinggal diparut dan diperas, sehingga yang tersisa hanya santan kelapanya aja. Prosesnya masih panjang, Lur. Hasil perasan berupa santan akan langsung direbus. Dul, tolong santan dibawa ke sana dulu, direbus. Oh, ya, Mas. Saat melakukan perebusan santan, diperlukan waktu hingga 2 jam lamanya loh. Usahakan dengan api kecil dan terus diaduk agar tidak gosong. Setelah hampir 2 jam, barulah terlihat gumpalan santan dan minyak mulai terpisah.
Agar lebih maksimal memisahkan antara minyak dengan santan, menggunakan alat pres semi tradisional, yaitu dengan alat bantu dongkrak. Dibutuhkan waktu semalam sampai minyak benar-benar terpisah dari ketek. Biasanya, Pak Eko menjual ketek per kilogram sekitar Rp50.000. Namun di saat hari raya, harga ketek akan meningkat tajam karena banyak yang cari. Untungnya, Pak Eko wis nyiapin ketek yang sudah kering dan bisa kubawa untuk diberikan ke Mbak Bian. Aman, Mbak Bian gak ngamuk-ngamuk lagi ki. Langsung tak anter ah. Pas banget iki, Mbak Bian dan Bu Yanti sudah menyiapkan bumbu-bumbu untuk memasak ketek. Mbak, suruh nganter ketek nih, Mbak. Oh iya, makasih Dul. Iya, Mbak. Pertama yang perlu disiapkan adalah kelapa yang diparut untuk mengambil santannya. Setelah itu, baru ketek yang sudah kering diparut juga. Dilihat sekilas, ketek kering ini mirip dengan hati sapi. Selanjutnya, untuk bumbu yang dihaluskan, yaitu kemiri, ketumbar, lada putih, jahe, daun salam, dan tidak lupa garam dihaluskan. Setelah halus, masukkan bawang putih, bawang merah, bawang daun, dan rawit. Agar tekstur ketek makin halus, maka perlu ditumbuk juga. Tambahkan sedikit kapur sirih untuk menghilangkan bau asam pada ketek. Aduk semua sampai rata. Tambahkan juga sedikit ikan asin biar makin mantep yo. Untuk mempercantik, tambahkan irisan cabai merah. Buntil aslinya sebenarnya pakai daun talas, namun di sini menggunakan daun pepaya. Jika biasanya isian buntil parutan kelapa, kali ini dibuat dengan ketek. Beri isian di tengah dan gulung sampai semuanya tertutup. Agar isian ketek dan bentuk buntil sempurna, ojo lali diikat yo. Untuk kuahnya, siapkan lada, ketumbar, garam, kunyit, bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, dan kemiri. Ojo lali yo santene agar makin gurih. Ya udah Nduk. Udah Ibu, ayo. Bu, ini satunya Ya, makasih ya Nduk. Bumbu yang sudah dihaluskan langsung ditumis. Untuk tambahannya, daun salam, lengkuas, dan serai. Tumis bumbu hingga harum, masukkan santan, dan berikan sedikit gula merah. Tunggu sampai santannya benar-benar meresap dan daun pepayanya mulai lunak. Nah, buntil siap disantap. Ayo, siapa yang langsung bunyi perutnya nih? Lihat buntil ketek ini. Tampilannya apik juga toh. Lain dari buntil biasa nih. Oh iya. Pak! Masih apa lo? Yuk! Ayo toh! Bener ae lur, rasane enak pol. Begitu gigitan pertama, daun pepaya yang sedikit pahit bertabrakan dengan gurihnya ketek sampai meremelek makane lur. Wah, bisa nambah terus gini carane.